Jemaat HKBP Pasar Minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah, yaitu ibadah peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu-minggu Pasion yang telah kita jalani, kita mendengar rentetan peristiwa, tuduhan yang tidak benar terhadap Yesus. Ia ditangkap dan dihukum bukan karena kesalahannya, hingga dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih Allah kepada kita, umat manusia yang berdosa. Pengorbanan Yesus di salib, itulah yang menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya, memuji namanya. Kita nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh. Salib itu kurangkul teguh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 88 ayat 1, Tuhanku Yesus Penebusku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1, Pada Kaki Salib-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih, dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun, hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 452 ayat 2. Telah datang tabib yang besar. Ditebus, dibayar
firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang yang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang kedua, Ya Yesus, ku berjanji. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 81, ayat yang pertama. Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku. Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku. Kau disalib sampai mati, agar hidupku abadi. Puji syukur tak henti, kepadamu ku beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah Jumat Agung atau memperingati kematian Yesus Kristus tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Saya akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Selamat Pasion bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini waktu yang berbahagia, waktu yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh merayakan ibadah Jumat Agung kita dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi hal ini membuktikan bahwa ruang, jarak, dan waktu tidak dapat menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk sampai di rumah kita masing-masing. Tidak karena kekalutan kita, tidak karena ketakutan kita, tidak juga karena pengaruh virus COVID-19 ini yang melanda dunia.
firman Tuhan itu sama sekali tidak terhalang untuk tiba di rumah kita masing-masing, tiba di dalam diri kita masing-masing, dan kita perdengarkan hari ini berita Injil tentang kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus ini seakan-akan menjadi akhir dari semua perjalanan, dari semua karya Yesus selama dia di dunia. Lebih kurang 3,5 tahun dia mengajar tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita hidup, manusia hidup di dalam kerajaan Allah tersebut. Kita membaca dari kitab perjanjian lama, bagaimana janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Musa, janji Allah kepada Raja Daud seakan-akan berakhir pada saat Yesus mati di kayu salib. Semua orang menghindar, bahkan murid-murid juga berlari ketakutan tatkala Yesus ditangkap. Petrus yang sehari sebelumnya juga mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada Yesus selama dia ada. Hari itu ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal, dia meniadakan Yesus. Dia tidak berani berkata bahwa dia adalah sahabatnya, Yesus adalah sahabat dan saudaranya, dia adalah gurunya. Tetapi dia mengatakan dia tidak mengenal orang itu, dia tidak mengenal Yesus. Kemana Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian? Kemana mereka orang-orang buta yang telah dipulihkan oleh Yesus? Kemana orang lumpuh dan orang-orang yang sakit kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus? Semua lari, semua ketakutan, semua menghindar. Hanya Yesus sekarang yang berada di kayu salib itu meregang nyawa dan menderita sendiri. Para perempuan menangis melihat kondisi itu, tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa, hanya meratap dan meraung, meratapi penderitaan Yesus, kematian Yesus yang luar biasa menyiksa ini, luar biasa menyakitkan. Semua seperti berhenti. Ketika Yesus mati menghembuskan nafas terakhir, bahkan alam pun seperti berhenti. Matahari seperti enggan menunjukkan dirinya. Dia malu melihat peristiwa itu. Dan gelap gulita menyelimuti alam. Dan pada saat Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, maka tabir di bait Allah yang memisahkan tempat yang maha suci dengan tempat yang suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai pemisah itu terbelah dua, maka tidak ada lagi batas antara kerajaan Allah, kesucian Allah dengan dunia ini ketika Yesus mati. Tirai itu telah disobek oleh kematian Yesus. Pemisah itu telah diruntuhkan oleh Yesus lewat kematiannya. Saudara-saudara, ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, 3 kali Pilatus mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. 3 kali dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, tetapi pernyataannya itu pun tidak mampu untuk melepaskan Yesus. Dia takut, saudara-saudara. Dia tidak berani berkata, dengan ini aku melepaskan, aku membebaskan orang ini dari segala tuduhan. Tidak. Menghadapi tuntutan orang ramai yang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia, Pilatus hanya terdiam, terpekur. Dia takut jangan-jangan besok dia akan menganggur dan segera tergusur dari jabatannya. Jabatan masih lebih penting bagi diri Pilatus. Meskipun dia sebagai seorang hakim mampu memutuskan bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan istrinya pun telah mengatakan kepada dia agar dia lebih berhati-hati. Jangan kau apa-apakan orang ini, karena tadi malam aku merasa tidak enak karena orang ini.
itu pun diabaikan oleh Latus. Tetapi semua saudara harus terjadi agar kehendak Allah Bapa pun bisa terlaksana. Seruan Yesus dari kayu salib, Eloi, Eloi lama sabatani, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah seruan seorang putra, seorang anak yang merasa sendirian. Dia ditolak oleh bumi dan tidak diterima oleh langit. Dia tergantung antara langit dan bumi, antara bumi dan langit. Dia ditolak oleh bumi, tidak diterima oleh langit. Padahal dia adalah pemilik semesta. Dia bukan hanya pemilik, bahkan dia adalah yang menciptakan semesta ini. Tetapi semua ciptaannya menolak dia. Luar biasa penderitaan yang diterima oleh Yesus. Tetapi semua dia jalani. Semua dia terima hanya untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, agar kita semua ditebus dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis. Maka kabar tentang berita kematian Yesus adalah berita sukacita bagi setiap orang percaya. Kita menangis melihat penderitaan Yesus, tetapi rohani kita, jiwa kita bersorak-sorak karena pada hari ini kita diingatkan bahwa kita telah lepas dari kuasa kegelapan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengikat jiwa orang percaya, mampu mengekang roh orang percaya. Tidak kuasa kegelapan, tidak juga karena penyakit dan pengaruh virus COVID-19 ini. Kematian Yesus memberikan harapan baru bagi kita, bahwa setelah masa-masa sulit ini, setelah situasi yang penuh air mata dan ketakutan ini, maka kemenangan akan menjadi milik kita. Tetap kuat di dalam doa dan pengharapan, tetap yakin dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengarkan berita luar biasa, berita tentang kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bukan karena satu dosa pun yang Dia lakukan, tetapi karena cinta kasih-Nya kepada kami orang berdosa, agar kami terlepas dari kuasa iblis dan kegelapan, dan kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa buat karya agung yang luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa tidaklah mudah bagi putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami untuk menjalani semuanya itu. Ketika di malam sebelum Dia ditangkap, Dia berseru dan berdoa kepadamu. Kami tahu itulah puncak penderitaannya, tetapi Dia setia menjalani penderitaan itu karena cinta kasih-Nya kepada kami. Kematian putra-Mu di kayu salib menjadi kehidupan bagi kami. Kematian putra-Mu di kayu salib menjadi kehidupan kekal bagi diri setiap orang percaya. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami ya Allah. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.